Jadi ceritanya kan sebetulnya dari awalnya nggak sengaja. Kita itu semua penasaran, pengen ngerasain yang namanya sempol. Waktu itu makanan sempol itu lagi booming di Surabaya. Karena penasaran, saya nyuruh Mirsa, saya coba beli sempol. Terus akhirnya Mirsa beli, dirasain kok nggak seberapa cocok di lidah kita, masih atos, masih nggak terasa dagingnya. Kita jadi penasaran, terus Mirsa usul, ayo Bu, coba kita bikin sendiri gitu. Kebetulan kita belum bisa beli penggiling sendiri, sehingga kita berusaha datang ke pasar itu subuh-subuh itu. Jadi biasanya kita pertama yang giling, atau paling nggak kedua. Di tempat penggilingan itu masih steril, masih bersih gitu. Jadi belum tercampur dengan penjual-penjual misalnya bakso, sempol dari yang lain-lain. Nyoba bikin, ditawar-tawarin pertama ke teman, ke tetangga. Mereka pada komen, kok enak ya sempolnya Bu Bambang nih ya, kok enggak sama dengan yang kita beli di jalan-jalan itu gitu. Akhirnya dengan testimoni teman-teman, tetangga itu kita jadi semangat untuk mencoba jualan. Alhamdulillah bertambah lama semakin laris. Akhirnya sampai sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun itu. Jadi bikinnya sempol ini saya dibantu oleh anak saya, Mirsa, karena memang selama ini kita berdua yang bikin. Jadi belum ada yang bantu, jadi hanya saya dan Mirsa yang selalu bikin sempol ini. Mirsa anak saya ini kan hobinya masak. Sebelum lockdown lah dia sudah keluar dari kerja, sehingga kita mencoba untuk menggali itu tadi, kemampuan dia memasak itu, sehingga kok ternyata malah lumayan. Kalau dipikir-pikir ya hampir samalah dengan orang kerja kantoran penghasilannya gitu. Pertama itu komposisi tepung dan ayam, Bude membikinnya itu 1:1. Ternyata masih kurang pas. Terus saya tambah lagi ayamnya, jadi tepung 1 kilo, ayamnya 1 kilo, ayam filet itu masih atos. Terus saya tambah lagi tepungnya saya kurangi jadi 3/4, ayamnya tetap 1 kilo, telurnya 1 waktu itu tetap masih atos. Begitu ketiga ini saya coba lagi, oh berarti ini kebanyakan tepung gitu. Jadi tepungnya saya kurangi lagi jadi setengah, ayamnya tetap 1 kilo, telurnya saya tambah 1. Jadi pertama itu kita memang kan karena belum terbiasa, nyetaknya itu meletot gitu kan. Ini dari tepungnya tepung kanji, tapi kalau nggak cepet ditusuk
itu juga nggak apa ya, langsung ambiar gitu. Nah, kita sudah mencoba bikin cetakan dari selang, dari tempat aqua itu, terus dari plastik yang kita lubangi ujungnya itu ternyata juga sulit, karena ini komposisinya komposisi kanji, jadi begitu sebentar kita biarkan tuh langsung meletot gitu. Nah, akhirnya kita ketemu cara pakai solet gitu. Jadi solet kita anukan, diambil sedikit sesuai dengan takaran yang kira-kira pas besarnya, kita cetak di tangan gini. Terus begitu terbentuk langsung segera ditusuk, masukin ke air mendidih. Jadi memang yaitu perlu telaten, perlu sabar, dan perlu waktu kemarin sehingga bisa cepat. Pasti ada ya yang enak juga, seenak punya budi ada, tapi kan kita nggak tahu apa gitu pakai pengawet atau enggak lah. Karena ini juga cucu Bude makan, saudara-saudara Bude makan, jadi Bude berusaha membuat sempol ini sempol sehat lah katakanlah. Jadi nggak pakai vitsin, nggak pakai pengawet, kebersihannya dijaga. Jadi selalu ayam kita cuci dulu. Kalau di luaran kita nggak tahu. Pembuatan tuh dulunya cuma bikin 2 kilo, bahkan 3 kilo aja, tapi sekarang setiap apa namanya, pembuatan tuh saya minimum 5 kilo, karena kan sekalian nyuci tempatnya, sekalian nyiapin barangnya dan sebagainya. Kalau sedikit tuh nanggung, jadi kan sekarang setiap pembuatan tuh 5 kilo. Nah, 5 kilo ini per kilonya jadi 100 tusuk. Sebetulnya tergantung pesanan sih, kalau rata-rata itu seminggu 2-3 kali, tapi kalau kemarin puasa itu hampir tiap hari bikin, karena alhamdulillah pesanan tuh meningkat tajam waktu puasa dan hari raya itu. Memang dulu kan masih dari mulut ke mulut gitu ya, dari tetangganya, teman-teman dekat, masih dari itu tadi WA, terus dari Facebook. Sekarang udah alhamdulillah udah bisa ngirim ke Ponorogo, ke Madiun, ke Tuban, ke Malang gitu. Karena sempol ini nggak tahan lama, katakanlah kita takut ya kalau karena nggak pakai pengawet, kita hanya di bawah 8 jam itu harus sudah nyampe. Jadi kalau ke Ponorogo, ke Tuban, ke Madiun tuh pakai travel tuh kan sekarang kan ada jalan tol, sehingga 3 jam udah nyampe. Jadi pengiriman dalam bentuk frozen, dimasukin kotak yang kedap air itu, sehingga masih tetap jadi frozen kalau sampai tempatnya gitu. Kalau Jawa lainnya, Jawa Timur sering sih teman-teman yang biasa ke Surabaya mampir gitu terus beli gitu kan, naik pesawat atau naik kereta sampai Jakarta tuh sering, ke Manado, ke Kalimantan juga pernah, tapi masih itu dalam batas yang oleh-oleh aja, nggak sampai pengiriman yang pesanan banyak gitu, enggak. Alhamdulillah bahwa ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, jadi omsetnya berarti naik hampir 100% dari tahun-tahun kemarin, sehingga kita bisa beli kulkas sendiri itu juga dari omset, kenaikan omset itu. Sekarang ada 5 reseller yang
di bawah Bude ini, jadi kan mereka ambil terus dijual lagi dengan tentunya dengan harga yang lain dengan yang pembeli-pembeli lainnya. Area Surabaya aja. Kalau menurut Bude lebih baik itu bikin yang tidak gampang basi, maksudnya bisa disimpan gitu. Kalau makanan siap saji itu selain capek juga takutnya nanti nggak habis gitu. Tapi kalau sempol, bakso, tahu bakso itu bisa juga disimpan gitu. Ada sih yang pengen belajar atau pengen meniru. Kalau Bude nggak masalah sih, malah seneng kalau resepnya Bude itu ditiru atau dipakai orang lain, karena kan itu termasuk amalan Bude yang katanya kalau orang bikin lagi terus meniru itu termasuk amal yang tidak terputus. Kebetulan memang ada yang diajari Bude ini dulu langganan penjahit, sekarang waktu itu seringnya beli di Bude, terus karena penasaran dia pengen mencoba, terus saya ajari aja resepnya persis punya Bude. Nah ternyata sekarang juga ikut-ikut jualan, alhamdulillah juga laris juga, karena pangsa pasarnya ternyata juga lain, karena rezeki itu juga sudah diatur lah sama Allah. Namanya bisnis itu nggak langsung jadi. Dulu Bude juga sepi, dulu ya sedih kok nggak ada, tapi kalau begitu orang tuh merasakan buatan kita itu enak dan katakanlah apa ya, harga itu bisa terjangkau, itu insya Allah lah. Sekarang apalagi musimnya gini tuh kan makanan tuh lagi booming, lagi in untuk ditekuni gitu.